Halo, perkenalkan nama saya Deni Tandiani dengan NIM 2450135. Jadi di sini akan menjelaskan presentasi tentang hasil akhir pembuatan Adsana Dimsum ya. Jadi saya akan membacakan dari bab 1 dulu. Untuk latar belakangnya yaitu nama Adsana merupakan singkatan dari nama-nama pendirinya yaitu Ayura, Demita, Salsabila, Anissa, dan Nanda. Nah, usaha ini didirikan sebagai proyek kewirausahaan mahasiswa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis dalam pengelolaan bisnis kuliner secara menyeluruh, mulai dari produksi, pemasaran, sumber daya manusia, hingga pengelolaan keuangan. Terus ada juga visi misinya. Visinya yaitu menjadi pelopor bisnis kuliner mahasiswa yang menjanjikan cita rasa dimsum autentik dengan standar kualitas premium yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Misinya yaitu menghadirkan produk kuliner mahasiswa yang inovatif, kreatif, dan mampu bersaing di pasar. Yang kedua yaitu menjaga konsistensi rasa, kualitas produk, dan pelayanan untuk membangun kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan bisnis kuliner mahasiswa dan memberikan pelayanan yang responsif untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada juga tujuan proposal ini yaitu memberikan gambaran menyeluruh mengenali profil dan model bisnis dimsum Adsana kepada pihak-pihak terkait, terus menjabarkan strategi pemasaran, menjelaskan struktur pengelolaan sumber daya manusia, ada juga menyajikan laporan operasional keuangan, dan yang terakhir ada menjadi acuan perencanaan pengembangan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang 10 tahun ke depan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, di slide 3 ada struktur organisasi dan target pasar. Agar operasional usaha rintisan ini berjalan efisien, kami membentuk struktur organisasi yang ramping dengan pembagian tugas yang jelas. Manajemen kami didampingi oleh Demita Andiani sebagai CEO, Salsabila sebagai brand marketing, Anissa di bagian produksi, Siti Rahayu di bagian operasional dan supply chain, serta Nanda Muhammad sebagai finance lead. Berdasarkan profil tersebut, kami memetakan target pasar ke dalam 4 segmen utama, yaitu mahasiswa dan pelajar sebagai target primer, karyawan kantoran yang butuh cemilan praktis, masyarakat umum, serta anak muda yang gemar mencoba makanan kekinian melalui pemesanan online. Slide 4 yaitu ada produk, layanan, dan strategi pemasaran. Dimsum Adsana menawarkan 4 varian produk unggulan dengan harga yang sangat kompetitif untuk segmen mahasiswa. Kami menyediakan dimsum original isi 4 seharga 12.000 dan dimsum mentai isi 3 seharga 12.000. Kalau dimsum yang isi 5, yang mentai itu harganya 20.000 serta dimsum goreng keju seharga 6.000 per pieces. Strategi pemasaran kami berfokus kepada promosi digital berbasis media sosial, contohnya yaitu Instagram dan WhatsApp dengan sistem pre-order. Proses distribusinya menggunakan model direct to consumer, di mana produk ini yang selesai diproduksi oleh tim dapur langsung dikemas dan dikirimkan ke pelanggan tanpa pihak ketiga, sehingga margin keuntungan dan kualitas produk tetap terkendali. Lanjut ke step 5 yaitu struktur operasional dan anggaran biaya. Sebagai mahasiswa akuntansi, kami menekankan pengelolaan bisnis berbasis data akurat. Untuk satu batch produksi awal, total modal bahan yang kami butuhkan adalah sebesar 524.000. Biaya ini kami alokasikan ke dalam 2 pos. Pertama, biaya bahan baku sebesar 381.000 untuk pembelian daging ayam filet, udang, kulit dimsum, keju, dan saus. Lalu biaya yang kedua yaitu biaya bahan pendukung sebesar 143.000 yang mencakup minyak goreng, aluminium foil, plastik kemasan, stiker logo, tisu, serta gas LPG. Seluruh alur kerja dari pengadaan bahan hingga pengemasan diatur secara sistematis oleh tim operasional. Lanjut ke slide 6, laporan keuangan. Berikut adalah visualisasi kinerja keuangan dimsum Adsana pada periode penjualan Juni 2026. Bisnis kami berhasil menjual total 95 paket atau setara 257 pieces dimsum dengan akumulasi total pendapatan sebesar 1.060.000. Dari pendapatan tersebut dikurangi harga pokok penjualan atau biaya bahan sebesar 524.000 sehingga didapatkan laba kotor 536.000. Setelah dikurangi beban operasional berupa gaji karyawan untuk 5 anggota tim sebesar 250.000. Dimsum Adsana berhasil membukukan laba bersih sebesar 286.000. Hal ini membuktikan bahwa bisnis rintisan ini berstatus profitable atau menghasilkan keuntungan real di tahap awal. Sebagai rencana keberlanjutan bisnis, kami telah menyusun peta perjalanan pengembangan selama 10 tahun ke depan, yang dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama, di tahun ke-1 hingga tahun kedua,
kami berfokus pada implementasi sistem POS dan manajemen inventaris. Fase kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima, difokuskan pada ekspansi sistem kemitraan franchise dan aplikasi CRM. Fase ketiga, tahun ke-6 sampai tahun ke-8, akan mengintegrasikan data analitik berbasis AI untuk prediksi pasar. Hingga akhir di tahun ke-10, kami menargetkan dominasi pasar dengan sistem distribusi nasional. Kesimpulannya, Dimsum Adsana siap tumbuh menjadi bisnis yang profesional dan akuntabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.